Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi kita. Bacaan Alkitab kita hari ini tiba pada kitab Imamat pasal yang ke-11. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Kudus sebagai cerminan Allah yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Kitab Imamat pasal 11 ini berisi peraturan Allah kepada bangsa Israel mengenai binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, serta hal-hal yang dianggap tahir atau najis. Meskipun terlihat seperti aturan ritual yang spesifik, namun di dalamnya tersembunyi pesan rohani yang mendalam dan relevan bagi kita hari ini. Inti pesan dari pasal 11 ini adalah kekudusan Allah dan panggilan hidup berbeda. Di dalam ayat 44 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Bapak Ibu yang terkasih, peraturan tentang makanan bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mengajarkan umat Allah satu kebenaran dasar, bahwa Allah adalah kudus dan Ia memanggil umatnya untuk hidup kudus. Bagi bangsa Israel pada masa itu, aturan ini menjadi tanda pengenal yang jelas, membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Tidak mengikuti kebiasaan dunia karena mereka adalah milik Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kekudusan yang dimaksud bukan hanya soal ritual atau apa yang masuk ke mulut, tetapi juga menyentuh hati, pikiran, dan perilaku sehari-hari. Peraturan yang rinci tentang binatang, air, dan benda-benda mengajarkan bahwa kekudusan Allah menyentuh setiap aspek kehidupan, bahkan hal-hal yang dianggap sepele. Apa yang kita makan, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh, dan apa yang kita biarkan masuk ke dalam diri kita, semua itu memiliki makna rohani. Tubuh kita adalah bait Allah, sehingga kita bertanggung jawab menjaganya agar layak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memilih apa yang kita konsumsi. Tidak hanya makanan, tetapi juga informasi, hiburan, dan pergaulan. Jangan biarkan hal-hal yang najis yang bertentangan dengan kebenaran Allah mencemari pikiran dan hati kita. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat dan menyatakan bahwa bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan manusia, melainkan apa yang keluar dari hati. Matius 15 ayat yang ke-11. Rasul Paulus juga diajar oleh Allah bahwa tidak ada lagi yang dianggap najis secara mutlak. Namun pesan inti tentang kekudusan tetaplah berlaku selamanya. Kita tidak lagi terikat oleh aturan makanan secara hukum, tetapi kita dipanggil untuk hidup kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hidup berbeda dari dunia bukan berarti kita terisolasi, tetapi menjadi garam dan terang yang mencerminkan karakter Allah di tengah masyarakat. Setiap keputusan kecil yang kita ambil
baik dalam pekerjaan, pergaulan, maupun gaya hidup, harus menjadi bukti bahwa kita adalah milik Allah yang kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.